develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Oke. Ada suara gak? Ada suara gak? Oke. Karena udah jam 7.10, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama aku mau terima kasih nih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam Crash Course UX Design hari kedua pada malam ini. Aku senang banget nih bisa kumpul lagi sama teman-teman semua di acara belajar yang asik dan tentunya bermanfaat. Oke, by the way nih, gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat semua kan ya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat buat jalanin acara malam ini. Coba yang masih semangat, kasih reaksinya guys. Emot kalian. Yang semangat emotnya guys, emotnya. Mana nih reaksinya lagi? Oh, ada Alvin. DSC Technical tuh. Muhammad Amar, Naufal Arbarizi. Wah, banyak banget. Tahu-tahu lagi. Wah, keren-keren banget nih. Kalau gitu gimana nih kalau kita sebut nama dulu gak sih sebelum mulai? Biar makin deket. Yang udah hadir langsung ketik di kolom chat dong. Aku. Kita jadi kayak Windah gak sih? Windah Kor. Aku. King MU, aduh, masih bahas MU nih. Wih, yang kemarin udah yang kemarin lah, udah. Absen nih, mau lihat siapa yang paling semangat nih? Sebut nama aku bang, Werty Fems. Nama kamu Werty? Naufal, Muhammad Fatin. Aku. Wah, banyak banget nih semangat nih pada malam ini nih. Kayaknya nggak bakal habis deh kalau kita pada ngechat gini. Kalau gitu kita back to track yuk. Kayaknya malam ini bakal seru dan sebelum mulai ke acara intinya, kalian sadar gak sih kalau dari tadi, wah ini moderatornya beda nih dari kemarin nih. Kalau gitu aku mau kenalan diri nih. Aku nih Fahrial Akbar Kusumo Jati, bisa panggil Fahri, yang akan bertugas sebagai moderator kalian nih pada malam ini. Aku juga merupakan bagian dari core team DSC Huamka, tepatnya di divisi media kreatif. Oke, next slide. Nah, malam ini nih kita akan masuk ke sesi yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih sejak kemarin. Kita ini akan langsung cara praktis cara membuat
aplikasi with Figma. Aku yakin banget nih dari teman-teman banyak yang udah nggak sabar untuk belajar langsung cara menggunakan Figma. Tapi sebelum masuk ke sesi praktik, di sini kalian akan ada sesi summary atau rangkuman dari hari pertama agar kalian bisa mengingat kembali apa sih yang kalian pelajari. Oke, oh iya guys, reminder ya untuk recordan day 1 udah keluar di YouTube ya. Kalau buat yang mau ngecek silakan lihat di grup WA guys. Oke, balik lagi karena ini ada sesi praktik. Jangan lupa untuk siapkan catatannya karena pasti banyak hal baru yang kita pelajari malam ini. Dan kalau ada yang bingung atau pengen nanya, nanti akan ada sesi Q&A kayak kemarin ya guys. Jadi don't worry. Oke, next. Oke, tanpa lama-lama lagi, sekarang mari kita kenalan lebih dekat dengan pemateri kece keren kita nih. Oh iya, kemarin di satu materi dibawain oleh Kanoval ya. Malam ini akan dibawakan langsung oleh Kak Firdaus Firmansyah yang juga merupakan bagian dari core tim DSC UAMKA, tepatnya di divisi UI UX Design. Kak Firdaus ini sudah banyak pengalaman nih di desain, mulai dari bikin desain dan sampai merancang user interface yang intuitif dan menarik. Di sini Kak Firdaus ini akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua malam ini, jadi pastikan teman-teman untuk nyimak ya sesi kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk nyalain kameranya ya dan pasang background yang udah di-pin tuh di komen. Dan jangan lupa juga mute mic-nya ya, biar lebih tentram aja. Oke deh, tanpa lama-lama, Kak Firdaus, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Varial. Oke, Kak, ini terdengar suaranya aman? aman. Kak Firdaus aman. Oke, sebentar. Ini aku share screen dulu. Udah tampil belum share screen-nya? Udah Kak, udah. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam kali ini kita akan melanjutkan crash course UX Design yang sebelumnya sudah dilakukan pada hari Jumat kemarin bersama dengan Kak Moderator yaitu Muhammad Fatin Al-Fikri dan Noval Faridi. Nah, sekarang kita melanjutkan ke D2 nih, yang dimana kita akan mempelajari Figma-nya langsung ke dalam software tersebut dan juga melakukan beberapa desain-desain yang akan kita lakukan di dalam part tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memperkenalkan dulu, sama-sama saling kenal. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Firdaus Firmansyah. Aku adalah salah satu tim dari core tim DSC UAMKA di divisi digital kreatif. Nah, di sini ada beberapa pengalaman perjalananku terkait tentang UI UX designer dan juga ini ada yang magang juga sini. Sekarang magang di FT UAMKA sebagai tim promosi graphic design dan editor. Nah, Oke, dan ini sosial mediaku yang aku aktifkan, yang aku sering aktif. Kedua sosmed ini ketika kalian mau koneksi boleh banget kita follow-followan atau mempelajari hal-hal yang baru tentang UI UX atau ingin tanya-tanya itu boleh banget. Silahkan kalian koneksi ke sosial mediaku. Oke, kita lanjut kenalannya. Agenda ini kita ada 4 ya. Yang pertama kita akan mensumeri dari sebelumnya yang hari kemarin sudah kita lakukan, yaitu crash course yang D1. Kita akan mensumeri sedikit tentang apa sih yang kalian tahu gitu dari UI UX kemarin gitu. Kedua ada toolsnya, tools yang kita gunakan untuk membuat UI UX atau segalanya tentang UI UX itu toolsnya kita gunakan apa aja tuh aplikasinya. Terus yang ketiga kita akan melakukan verifikasi akun Figma ke education yang nanti benefitnya akan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya menggunakan Figma free gitu. Terus yang keempat nanti kita akan ada study case final project. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman kemarin
yang sudah melaksanakan D1, coba boleh di kolom komentar atau boleh on mic yang kalian tahu gitu. UI UX kemarin tuh apa ya materinya, atau apa ya insight-nya, apa yang kamu dapat gitu. Boleh di komentar atau di on mic juga boleh. Wow. UX itu ke desain, oke. UX desain gitu kan, oke. Materi kemarin ini. Oke, ada lagi? UX ini kemarin udah dijelaskan oleh Kak Noval nih. Wah, kemarin tuh materi daging banget tuh. Ada penjelasan terkait target user, ada penjelasan terkait metode desain, ada penjelasan terkait user oriented, mindset. Banyak banget tuh. Kalau benar jawabannya, ya benar. Kalau benar jawabannya ditraktir sama moderator, benar. Moderator ini habis ulang tahun kemarin dia. Oke, mungkin dari kalian masih ada yang masih udah lupa mungkin ya. Tapi menurut aku kayaknya belum lupa sih. Harusnya kemarin masih ingat sih. Jadi secara garis besar itu UX designer adalah sebuah role ya di bidang di bidang IT tapi no code, yang dimana dia tuh bertugas mendesain sebuah aplikasi mobile ataupun website gitu, yang difokuskan untuk membuat desain visual yang baik kepada audiens, kepada pengguna gitu. Nah, terus UX ini juga salah satu role yang baru juga ya, waktu kemarin dijelaskan oleh Kanoval, itu baru 2022, dan ini udah cukup banyak juga peminatnya, cukup banyak juga orang-orang yang tertarik pada bidang kerjaan ini gitu, karena di bidang pekerjaan ini dia fokusnya kepada desain dan pengalaman pengguna gitu. Oke, kita next lanjut ya. Nah, aku ingin mengajak diskusi kepada kalian nih. Kalian ini salah satu pengguna aplikasi e-commerce Shopee atau Tokopedia atau keduanya? Dan apa alasan kalian menggunakan aplikasi tersebut? Gitu. Boleh on mic dong, on mic gitu. Tokopedia di hati untuk barang elektronik. Tokopedia the best. Oke, aku Tokopedia warna hijau. Aku hybrid dual boot. Waduh, hybrid keren juga. Aku Shopee Kak. Oke. Coba dong on mic dong. Alasannya apa? Tokopedia karena ya simple. Sis. Oke. Silahkan kalian memberikan sudut pandangan kalian tentang kedua aplikasi ini dengan alasan seperti itu boleh. Silahkan. Ayo, ada yang on mic dong. Aduh, kita biar saling berinteraksi gitu. Kan nanti kita juga akan mengerjakan studi case-nya bersama gitu. Ayo teman-teman. Oke, monggo. Nova, monggo. Shopee banyak diskon, menarik, boleh. Aduh. Halo. Halo. Dengar suaranya? Terdengar. Aku Coba. pakai Tokopedia. Oke, kamu menggunakan Tokopedia. Apa alasan kamu menggunakan Tokopedia? Karena warnanya hijau. Soalnya Muhammadiyah juga hijau. Anak Muhammadiyah banget ini. Oke. Ya, make sense. Boleh juga itu. Ada lagi yang lain mungkin? Oke. Tadi yang lain juga udah pada jawab di komentar ya. Itu banyak juga interaksinya. Ada yang untuk elektronik karena terus Shopee banyak diskonnya. Karena UI-nya simple. Ya, itu semua benar. Itu semua perspektif dari pandangan kalian masing-masing itu benar. Nggak ada yang salah. Oke. Sekarang coba kita memikirkan analisis sedikit terkait dua aplikasi ini. Secara garis besar, tujuan kedua aplikasi ini itu membuat transaksi antara pelanggan dengan penjual secara online. Betul? Berarti bisa melakukan belanja online. Nah, itu udah checklist tuh.
bisa melakukan belanja secara online dengan cara transaksi online menggunakan metode pembayaran dan bla 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 bla, transaksi menggunakan QRIS, menggunakan banking, menggunakan Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Itu udah fitur sangat-sangat bagus lah. Terus dari kedua aplikasi ini tuh memiliki sebuah live dari produk tokonya tersebut. Bisanya ada kayak live produk laptop, handphone, baju, kerudung, celana, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di kedua aplikasi tersebut. Terus ada juga fitur voucher promo gratis ongkir. Kedua-duanya ada tuh. Biasanya sering tuh. Kalau misalkan tanggalnya sama tuh kayak sekarang kan bulan 55 gitu sama tuh bulannya tuh. Tahun 66 atau 77. Nah, itu biasanya ada banyak voucher gratis ongkir atau promo-promo yang megah, promo-promo yang besar gitu di toko-toko tersebut. Itu udah ada. Nah, tapi yang di sini yang menarik yaitu Shopee memiliki ada Shopee Games, sedangkan Tokopedia itu tidak ada. Nah, dari sini kita bisa ngeliat nih, Shopee ini banyak penggunanya dan dia juga ada Shopee Games gitu. Nah, yang dimana sebenarnya tujuan utama kita sebagai audiens atau sebagai pengguna itu untuk berkunjung ke aplikasi ini untuk berbelanja. Betul? Oke, kita untuk berbelanja, bukan untuk melakukan bermain game. Tapi di sini Shopee memberikan inovasi dari brandnya sendiri, yaitu dengan ada namanya Shopee Games, gitu. Kayak Shopee Tanam, Shopee Lucky, dan lain sebagainya gitu. Aku kurang tahu pasnya itu Shopee Games-nya namanya apa, tapi dia ada Shopee Games lah, seingat aku gitu. Nah, dari sini itu bisa kita simpulkan bahwasanya Shopee dan Tokopedia ini memiliki perbedaan dari segi target user, dari segi analisis, dari segi empathize yang kemarin dijelaskan oleh Kanova gitu. Yang dimana Shopee ini tuh bisa berbagai kalangan umur, bisa dibilang umur, karena Shopee Games kalau misalkan orang tua yang belanja kan nggak mungkin orang tua main games. Ya mungkin aja sih ada beberapa mungkin yang kita nggak tahu, tapi kayaknya cukup jarang gitu orang tua kepikiran ke toko Shopee terus untuk bermain game, itu jarang. Itu pasti kayak anak-anak kecil yang mah minjem handphonenya gitu, set apa segala macam, tiba-tiba buka Shopee, pasti itu tertarik melihat telurnya atau apa gitu. Jadi diarahinnya ke Shopee Games gitu, sama dari Shopee-nya tersebut. Nah, sedangkan Tokopedia ini dia desainnya simple, desainnya profesional, desainnya langsung ke tujuan dari penggunanya. Ketika pengguna ingin melakukan belanja, ya boleh, gitu, silahkan gitu. Tinggal klik produk, terus atur pembayaran dan transaksi selanjutnya gitu. Nah, itu didasari oleh target user atau design thinking. Ya, ini yang kemarin dijelaskan oleh Kanova, ini berkesinambungan nih. Sinkronisasi gitu. Yang pertama tuh ada empathize ya. Empathize itu mempelajari tentang pengguna atau penggunanya ini tuh butuhnya apa gitu. Terus yang kedua itu ada define, yaitu mendefinisikan dari permasalahan-permasalahan kebutuhan pengguna. Itu ya itu bisa fitur berbelanja, terus juga bisa melakukan fitur tadi kayak Shopee menggunakan inovatif fitur games gitu, dan juga fitur promo dan lain halnya. Terus juga ideat, mengeksplorasi ide-ide liar yang ingin kamu tangkap, yang ingin kamu ajukan gitu saat membrainstorming sebuah aplikasi. Terus selanjutnya prototype. Dari ide yang tadi sudah dikumpulkan dari diskusi bersama tim, lakukan implementasi di prototype. Nah, prototype itu ada tahapan-tahapannya juga tuh, kayak wireframe, terus ada sketsa kasar, wireframe, low fidelity wireframe, fidelity wireframe, dan juga high fidelity wireframe. Dan lakukan interaksi di prototype. Dan yang terakhir itu testing. Mencoba aplikasi ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kamu. Ketika ada suatu produk yang gagal, ya ulang lagi, dari empathize lagi. Nah, terus nanti tools yang akan kita gunakan itu ada dua, Figma dan Figma. Figma ini sebenarnya ada di dalam aplikasi Figma ya. Jadi sebenarnya satu aplikasi aja nih Figma gitu. Tapi bedanya ini
kalau Jam itu untuk melakukan brainstorming ide lah di sebuah aplikasi ini gitu. Buat ide-ide ya, melakukan diskusi, melakukan pertanyaan, melakukan meeting gitu. Nah, itu di Jam. Nah, kalau di Figma sendiri itu kita untuk membuat desainnya ya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan melakukan verifikasi akun Figma kalian. Di sini aku yakin beberapa dari kalian itu akun Figma-nya masih belum premium ya. Jadi kalau misalkan nambah page, kalian itu masih ada limitnya gitu. Oke, sebentar, ini aku ke sini. Oops. Oke. Ini apakah udah tampil ke sini? Ini kalian juga semuanya ikutin ya, teman-teman ya. Jadi nama linknya, nama websitenya tuh ini aku kirim. Nah, kita pergi ke halaman Figma Education. Gitu. Ya, teman-teman, ini pada diikutin semua ya. Yuk, silakan yuk. Apakah udah semuanya di halaman ini? Udah mengunjungi website ini? Linknya aku taruh di komentar Google Meet itu ada. Mana nih? Udah nih, dong nih. PKM Center FT UHAMKA, siap. PKM Center. Gimana nih, udah nih? Waduh, apakah ketinggalan kah atau gimana? Aman nih ya? Lanjut nih ya. Oke, di sini kita langsung login aja pakai akun Figma kalian ya kan. Terus nanti setelah login kalian lakukan get verifikasi. Nah, di verifikasi ini nanti kalian tinggal pilih aja kalian sebagai student, dan sini kalian pilih yang bootcamp or online program. Nah, di sini kalian ketik aja for design something. Nah, di sini kalian pilih nama, ini karena nama kampus kita nggak ada ya guys ya, Citas Muhammadiyah. Nah, nggak ada tuh nama kampus kita tuh. Waduh, yang lainnya ada, cuman kita nggak ada gitu. Jadi kita pilihnya School Not Leisure. Nah, di sini kita diminta untuk nama institutnya secara lengkap. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, nah di sini kita buka aja halaman website kita uhamka.ac.id. Nah, ini di copy aja nih. Balik lagi ke Figma. Ini yang di copy yang ini nih. Alamat domainnya. Set. Oke. Terus kita pilih yang ini aja. UX Interaction Design. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan kartu tanda kalian melakukan kuliah di sini gitu. Nah, di sini aku udah nyiapin yaitu kartu KHS kalian. Oke, ini sambil aku praktekin nih. Akademik Hamka. Nah, di sini kita pilih yang ini guys. Lah, nggak tampil. Hah? Darus. Waduh. Oke, pokoknya di halaman ini kalian bisa lihat di sini nih. Nih, kalian bisa menampilkan di sini nih. Nah, kartu hasil studinya gitu. Di download di Akademik UHAMKA. Nih, kartu hasil studi. Nanti kalau udah di-download, kalian masukkan ke sini yang tadi diminta oleh Figma Education ya. Gitu. Set. Nah, dimasukkan di sini. Nah, udah.
nanti ke sini lagi, ini di copy aja URL-nya, terus ini pilih yang bulan akhir aja nih, bulan sama tahun paling akhir, terus tinggal di yes, tinggal di submit. Tara. Nah, karena udah selesai di submit, kita akan mengarah ke Figma untuk melakukan praktis dari yang desain yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, sebentar, ini aku ganti lagi share screen-nya. Kita mengarah ke Figma. Sabar. Salah. Sorry. Nah, ini adalah Fig Jam ya guys ya. Jadi beda ini dia kayak Figma gitu. Dia melakukan untuk brainstorming ide ataupun meeting ataupun melakukan diskusi gitu bersama klien, bersama penggunanya gitu. Bahwasanya ingin melakukan membuat desain apa nih? Desain mobile kah, desain web kah? Terus apa nih yang mau ditampilkan nih produk digitalnya nih? Apa yang ingin ditampilkan kepada penggunanya nih? Apa yang ingin dijual kepada penggunanya nih? Nah, itu dilakukan di sini gitu. Namanya Fig Jam. Nah, lalu kita akan mengarah ke Figma. Nah, di sini adalah Figma UI dari Figma ya. Itu. Nah, sini kita akan membuat sebuah desain sederhana yang seperti ini. Wih. Wah, menarik banget. Itu caranya gimana, Bang? Oke, kita akan melakukan praktisnya sekarang ya, guys ya. Jadi di sini udah aku bikinin komponen asetnya. Kalian tinggal menggunakan aja dan tinggal melakukan mengganti caption atau mengganti foto itu boleh dilakukan di sini gitu. Nah, sebelum ini kita harus bikin frame dulu ya. Kita akan ulang. Nah, untuk bikin frame-nya kalian tinggal ketik F. Nah, ketik F ini tinggal pilih frame yang ini. Ukuran iPhone 13 dan 14 dengan ukuran pixel 390 dikali 844. Nah, di sini kita karena udah mempunyai komponennya, kita tinggal panggil di aset. Ini kan ada file nih. Nah, di sini ada aset nih. Nah, di aset sini kalian pilih yang create in this file. Ya kan? Di sini nanti kalian tinggal pilih yang ini karena kita mau buat yang atas dulu ya. Nah, ini kita sini deh. Ini kita buat grid dulu yang pertama. Column set ukuran 8 8 marginnya 20. Terus ini kita bikin barisnya 8 marginnya 20. Nah, terus kita akan ke file asset create in this file, kita pilih yang ini story, kita bikin bagian atas dulu ya kan, atas ini kita bikin propertinya, kita ganti nih ke yang aktif. Nah, terus yang aktif ini kita ganti fill-nya, jadi misalkan foto. Nah, foto ini sudah jadi. Terus kita bikin yang namanya auto layout. Caranya itu begini, klik kanan. Nah, ini auto layout. Nah, ini udah bikin auto layoutnya. Nah, terus kita tinggal copy aja nih. Set. Nah, dengan cara Ctrl D bisa, Ctrl C, Ctrl V bisa juga. Gitu. Kalau aku nyamannya Ctrl D. Nah, ini kita ubah ke standar. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan nama kalian masing-masing siapa gitu. Tadi Nova ya, tadi Nova. Kita ganti. Nah, terus ini kita copy lagi aja. Set. Nah, sebanyak mungkin. Agar kenapa? Agar bisa seperti ini. Nah, itu kita lakukan auto layout, terus kita klik ini
clip komponen. Nah ini kita tarik nih. Set. Kita arahkan ke sini, masukin ke dalam frame. Dan ini kita sesuaikan dengan ukurannya. Ini masih kepanjangan, kita ganti 8 aja. Nah, terus nanti apakah sudah bisa di scroll? Oh, belum. Harus kita klik dulu dan kita pergi ke halaman prototype. Nanti pilih yang horizontal. Nah, ya jadi toh? Oke. Terus cara bikin sosial media gininya gimana bang? Oke. Kita udah bikin nama komponen. Itu namanya social post. Nah ini bisa kalian insert. Nah terus setelah di insert, kalian masukkan ke dalam sini. Ke frame ini. Sorry ini biar nggak bingung, aku tutupin dulu deh. Ini deh. Nah ini set. Ini kita ganti misalkan 4 deh. Nah ini kita centerin. Nah ini sebenarnya sudah oke. Tapi kita boleh nge-adjustment dari gambar-gambar ini. Gitu. Dengan cara diklik-klik kayak sampai dalam. Terus pilih lagi fotonya misalkan. Tuh. Nah, dasarnya bagus. Nah, terus foto ininya sama seperti yang tadi foto di profile. Kita pilih ini, halaman kita upload. Waduh. Kita ke halaman pictures. Nah, ini. Nah, terus ini kan karena masih komponen ya. Jadi caranya di copy aja gitu bang. Enggak. Lupa. Salah. Kita bikin dulu auto layout dengan cara seperti tadi. Klik kanan terus add auto layout. Nah terus yang dalam komponen ini kita kontrol D. Nah ini kan karena ke kanan. Kita bisa ke sini nih. Ini adjustment auto layout di sini nih. Ini bisa kanan, bisa kiri gitu. Nah ini kita pilih yang ke bawah. Terus kita kontrol D lagi. Gitu. Nah terus nanti kita tambahin lagi klik konten. Kita tutup. Benar-benar. Set. Kita tutup. Terus kita masukin ke dalam frame lagi. Dan nanti dia kita tambahin scrolling vertikal. Set. Nah, ini udah bisa nih ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri. Asik. Menarik ya. Terus gimana caranya ketika tadi kita klik stories ini bisa ngarah ke sini gitu. Nah itu dengan cara di sini kita tambahin prototype, kita klik nih komponen yang ini nih, kita klik, kita arahin ke sini, ke frame stories 1, stories. Nah terus di interaksi ini kita pilih yang on tap. Terus habis on tap, animationnya kan di situ kalian masih instan ya. Nanti kita pilih yang smart animate. Terus ini bebas aja, curve-nya boleh isiin atau custom atau apapun itu kalian boleh bebas. Kalau ini aku pakai custom bezier gitu. Nah, jadi ketika dicoba, set, wih, bisa ngarah ke sini gitu. Nah, ini ketika diklik berarti ngarah ke frame selanjutnya. Kalau ini sama aja ya kayak tadi gitu. Jadi tinggal diarahin komponennya ke sini, terus dipilihin aja gitu interaksinya. Ini karena aku udah namain interaksi, jadi cukup satu aja gitu interaksinya. Sehingga ketika diklik ini, set, nah bisa ngarah ke sini, gitu. Nah ini di sini juga ada interaksi di bagian ini guys, move-nya gitu. Set, kayak mirip-mirip Instagram lah kurang lebih. Karena kan kita juga tahu info ini kan dari Instagram DC Wamka ya. Jadi buatnya mobile dari Instagram aja gitu. Oke. Saatnya kalian masuk ke dalam sini. Ini aku copy, sebentar aku share di grup sini. Ya. Silahkan masuk teman-teman, udah aku kirim di link Google Meet.
kok di link Google Meet, di Google Meet kolom chat gitu. Gue bisa pantau dari sini siapa aja yang masuknya. Woi, ada Rivo, ada Griffith, ada Nora Faika, ada Adi Surya. Oke. Siapa lagi? Di sini ada 27 orang. Oke. Mungkin lagi buka Figma-nya ya mungkin ya, Bapak. Kita tungguin. Oke. Nah, kalian kan sudah berada di sini. Aku sudah kasih patch buat masing-masing kalian. Itu di sebelah kiri sini itu ada patch yang bisa kalian ubah. Di bagian file guys, bisa lihat di sebelah kiri nih. Patch kan itu ada your name sama university. Nah, kalian boleh ubah nama kalian dan nama institut kalian gitu atau nama kampus kalian gitu. Kalau misalkan ada yang SMA ataupun SMK, boleh nama sekolahnya dimasukkan ke dalam patch ini gitu. Jadi boleh diubah aja. Nah, kalian praktekannya di patch tersebut gitu. Nah, kan contoh di sini Firdaus, terus Uhamka. Nah, kalian boleh nih, silahkan masing-masing ambil patch-patch yang kalian inginkan di sini gitu. Silahkan. Kalian buat seperti ini gitu. Yang tadi sudah kita try bareng-bareng untuk membuat desain UI sederhana ya. Ini masih sederhana banget ini guys. Ini bahasanya bisa dibilang kayak jiplak. Nah, kemarin kan dijelaskan sama Bang Noval gitu tuh. Jiplak aja, jiplak gitu. Nah, ini kan aplikasi Instagram yang kita udah tahu. Udah, kita coba aja dulu untuk menirukan dari sebuah aplikasi Instagram. Tuh. Gimana? Ini udah diganti belum namanya nih? Ke halaman file guys. File terus ke patch. Nah, kalian masukkan nama kalian masing-masing gitu. Diganti your name-nya menjadi nama kalian, university-nya diganti nama kampus kalian ataupun nama nama institut kalian. Nah, ininya untuk ini kalian boleh ngopi nih. Yang story gallery. Ini kan di tulisannya ada juga tuh, you can copy this section. Section ini boleh kalian copy, boleh kalian taruh di page kalian dan kalian praktikkan gitu. Dan untuk kebutuhan stories profile terus Instagram postnya itu ada di file asset. Di asset terus pilih yang create in this file. Nah, di situ ada semua. Gitu. Oke, ini ada Raihan R, SMK plus Pelita Nusantara. Mantap. Ada Pito Hogwarts. Kampus luar negeri sampai sini. Kok kampus luar negeri? Harry Potter. Oke. Terus ada dari Adan, Presiden University. Ke Alvin dari SMK plus Pelita Nusantara. Nah, ini baru dikit perasaan. Ini yang di Google Meet ada 27 orang nih. Pada kemana ini? Waduh. Ayo dicoba guys, diganti namanya jadi nama kalian dan nama kampus kalian ataupun nama sekolah kalian. Nanti aku dari sini akan melihat bagaimana kalian melakukan desain tersebut. Kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh on mic. Kak, ini tadi gimana ya caranya gitu, boleh. Silahkan on mic ya guys ya. Jangan malu-malu guys, santai. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, di sini Pito udah memasukkan profil storiesnya. Terus kita lihat Rehan nih. Rehan juga udah menemukan nih asetnya nih, asik. Terus kita lihat coba Alvin. Alvin masih belum progres, oke. Terus Adan, udah membuat frame dari page desainnya menggunakan iPhone 14 dan 15 Pro Max. Anjay. Oke, silakan.
Nice. Nih Raihan mantap mantap. Oke. Dibuat auto layout Raihan. Diselect semuanya terus di auto layout, klik kanan, add auto layout. Nah, nice, mantap Raihan. Oke oke. Kita lihat yang lainnya. Pito aman. Oke. Silahkan yang selanjutnya siapa nih? Adan. Which Adan udah banyak juga nih page nih. Nah, itu tinggal diganti foto kalian yang ganteng dan cantik itu ya. Monggo silahkan. Oke, ini ada Naura juga. Halo Naura. Sepertinya kamu wanita ya. Oke. Ini gimana ini guys? Yang join ada 29 orang. Berarti 28 termasuk saya ya. Bingung boleh on mic guys. Nah, ya boleh. Kalau bingung boleh on mic. Silakan. Sorry telat. Oke, tidak apa-apa. Ahmad Dhani. Nih aku kasih ulangin lagi link ininya, hikmahnya. Nah, silakan join dan kita praktikin. Kita membuat seperti ini. Nah, tenang. Bisa scroll gini keren juga ya. Nah, ini bisa interaksi juga storiesnya. It's itu. Ayo dicoba. Raihan R. Oke. Wis, mantap Rehan. Oke. Wih, Rehan nambahin ada jam dan icon-icon yang pada umumnya di handphone ya, kayak wifi, baterai health, dan jaringan gitu. Mantap Rehan. Wis. Rehan R, SMK Plus, Pelita Nusantara. Pito Hogwarts. Wis, Pito. Ada Wong. Nah ini bukannya karakter Resident Evil ya? Kimberly, Emma S. Oke, mantap Pito. Ngasihkan idemu Pito. Oke, Alvin Rizky. Wih, Alvin Rizky sama juga nih kayak Rehan R nih. Sama-sama satu sekolah nih. Asik, SMK Plus Pelita Nusantara. Mantap. Oke, ada Adan. Adan juga udah semua buat nih. Yeah. Nah, ada nih kamu belum di dalam frame iPhone-nya nih ada nih. Harus di-drag ulang ke luar frame terus masukin lagi deh, coba. Frame satunya terus dimasukin lagi ke dalam iPhone 14-nya. Ya, masukin lagi. Set. Nah, itu baru di dalam frame gitu. Oke, Naura. Wah, Naura belum progres ini Naura. Waduh. Ini gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang nih guys. Yang join ada 28 orang ini. Baru 13. Can view. Oh. Kok nggak bisa? No. Set. Loh, tadi kayak aku udah set ke can edit deh. Ini di sini udah set edit. Nah, apakah di sini semuanya bertambah? Lutfi. Oh, ya, mungkin tadi ada beberapa yang ini guys ya. Belum bisa diedit. Oke, kita lanjut lagi ke Raihan R. Wis, Raihan R udah bagus nih. Oke, mantap nih Raihan R.
Apakah ini udah ada interaksinya, Rehan? Oh, belum ya? Oh, oke. Silahkan dilanjutkan. Mantap, Rehan. Itu, wis. Alvin Rizky. Nice. Jangan lupa sectionnya di copy juga ya guys ya. Section dari story-nya gitu. Nanti kalian baru bisa editnya ketika kalian copy terus masukin di page kalian gitu. Jadi tinggal di copy aja, set, terus masukin ke page kalian sini gitu. Nah, dimasukin. Nah, nanti frame-nya itu ke arahin di sini. Malden, siapa nih Malden nih? Nah, arahin ke sini. Set, set, set. On click smart image. Oke, kita coba lagi. Nah, gitu guys. Ini tinggal tambahin. Oke. Wih, Rehan R, mantap. Udah masuk ke section public galerinya. Ya, Pito mantap. Udah masukin stories profile-nya Alvin Rizky. Wih, kamu wibu Alvin? Gak apa-apa. Wibu itu keren. Adan. Wih, ganteng betul Mas Adan. Oke. Naura. Oke, Naura udah dimasukin frame-nya. Adi. Wis. Ini agak unik juga ya Adi ya. Beliau ini ingin melakukan inovasi sendiri. Keren. Udin dari Universitas Indonesia. Apakah real kamu Udin? Lutfia Ramadhani. Wih, ini udah langsung bikin mock-up Lutfia. Wah, gimana caranya nih? Kayaknya kamu ngambil asetnya yang iPhone kayaknya ya, yang iOS. Ambil asetnya yang create in this file, Lutfia. Ini kan sebelah kiri ada file sama aset. Nah, kamu scroll ke atas tuh ada created in this file. Nah, itu diambil, diklik. Nah, itu di situ deh asetnya semuanya. Udah disiapin. Nah, coba dicek lagi. Oke. Rehan R. Wis, udah bisa kah Rehan R? Kita coba punya Rehan R. Wih, udah bisa scrolling nih Rehan nih. Wih, set, bisa diklik. Oke. Wis, keren Rehan. Rehan. Tutor Bang Rehan. Oke, Ito. Ya. Kasih progress. Kak, maaf, ada yang nanya di komen, Kak. Oh iya, ada yang nanya di komen. Catatan foto ke dalam flash folder gimana tadi? Oke. Tadi kan kita ke bagian file. Nih. Sekarang kalian klik ininya nih. Frame-nya. Nah, ini di bagian file itu kalian klik aja kode warnanya. Nah, di sini itu ada patch-nya nih, ada pilihannya nih, bisa gradient, bisa pattern, bisa image, bisa video. Nah, kalian pilih yang image. Nah, setelah pilih yang image, kalian upload from computer. Nah, tinggal pilih dah mau yang mana. Itu, misalkan ini, yang ini deh. Set. Nah, selesai deh. Nah, jadinya ada deh. Gitu. Oh, Latens Kak. Oke, thank you juga Alvin. Mantap. Alvin yang mana kamu ya? Oh, yang ini Alvin. Nice. Nah. Ada lagi yang dibingungin, guys? Naura, ada. Wah, apa nih ada nih? Hero admin. Oh, oke. Lagi. Yang bingung tanyakan. Ya, tanyakan guys. Adi. Which
Mas Adi. Wala. Ini ngambil frame dari mana Mas Adi? Ngambil dari aset aja Mas Adi. Udah di-save kan Mas Adi? Dari file, aset, terus ke created in this file. Nah, terus Mas Adi klik, nanti pilih yang story dan social post Mas Adi. Nah, Lutfi Uhamka. Which? Lutfi. Wah, jadi kecil nih. Which? Kayak ke double ini. ini kamu masih bikin rectangle Lutfi ya? Bikinnya frame. Bikin frame tuh klik F. Nah, terus paste aja, diklik aja gitu di mouse-nya. Klik F terus dipaste gitu. Kalau dipaste masih belum sesuai ukurannya, pada saat klik F nanti ada frame pilihannya tuh, ada handphone, tablet, desktop, presentation dan lain sebagainya. Nah, kita pilihnya yang phone. Nah, terus pilihnya yang iPhone 13 dan 14. Nah, muncul deh di sini. Nah, kalau ini tuh masih rectangle. Gitu. Rectangle dengan frame tuh berbeda. Gitu. Nih, udah dibuatin nih frame-nya. Dilanjut. Masukkan aset-asetnya. Oke. Raihan R, apakah... Ini kayak tadi yang Raihan yang udah bisa sih. Oke, udah scroll. Oke. Terus set. Oke, mantap Raihan R. Raihan R nih, R-nya apa nih? Oh, ini mukanya nih Raihan R nih. Mantap, ganteng kamu. Oke, Alvin Rizky. Tadi oke, masih kayak gini ya. Ini apa kalau bisa? Oh, belum bisa. Ini tinggal di copy aja nih, Alvin Rizky. Social postnya. Itu. Oh, ini kamu bikinnya grup ya? Ini bikinnya jangan grup. Auto layoutnya jangan digrupin. Biar bisa nanti di scrolling. Cukup auto layoutnya aja. Gitu. Coba dilepas di ungroupnya. Ini di aku layersnya masih grup 1. Oke. Pito udah keren banget Pito. Nyala wih. Pito ininya Pito. Section galerinya Pito. Wah, ini belum di klip komponen Pito. Mas Pito. Oke. Mantap Mas Pito. Tambahin section galerinya Mas Pito. Siapa lagi? Ada. Mantap. This monitor sensor system for controlling. Blalala. Nice. Bro, beranggap ini sudah sebuah Instagram. Keren. Nah, terus Naura. Oke, Naura. Sudah ditambahkan storiesnya. Oke, ini tinggal di copy aja nih Naura nih, ikonnya nih. Copy-nya bisa Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl D. Nice. Keren. Tapi ini frame-nya masih belum di dalam frame iPhone nih Naura nih. Coba di-drag keluar dulu, terus dimasukin ke dalam iPhone 14 dan 15. Oke. Adi gimana Adi? Wis. Oke, ID ini udah bener, udah friend. Nah, ini diklik konten nih Bang Adi nih. Diklik storiesnya, terus diklik konten, dipotong ukurannya. Sebelah kanan tuh kan ada auto layout. Nah, terus ada tulisan klik konten. Nah, di checklist tuh klik kontennya. Terus dipendekin ukuran dari fill auto layoutnya. Coba, bisa nggak? Nice. Keren. Nah, ini dilanjut banget nih. Nah, ini ditambahin juga nih auto layoutnya nih. Nah, auto layout. Nah, setelah di auto layout, terus dibikin juga klik komponennya.
Itu. Iya ya boleh boleh dimasukkan nggak apa-apa dimasukkan boleh gitu. Nah dibikin juga klip kontennya. Set. Oke. Klip konten dulu diklik Bang Adi. Ini klip kontennya belum diklik nih. Iya ya nggak apa-apa nggak usah dikontrol Jet, langsung aja klip konten. tadi udah bener. Ini layout yang ini, nah iya digituin, terus abis itu diklik tuh klip kontennya di sebelah kanan, yang auto layout, klip konten. Yang mana? yang ini nih, yang di sebelah kanan ini kan ada position, ada auto layout, ada appearance. Nah ini klip konten nih, diklik nih. Nih. Wait, coba. Nih. Nah, klip konten diklik. Oh. Nih yang ini nih. Nah, coba diklik. Nah, kan jadi berubah tuh. Nah, ini disesuaikan ke bawahin gitu. Nah, itu gak rata karena Nah, tuh udah rata tuh. Nah, terus tambahin prototipenya untuk bisa scrolling di. Tinggal pilih frame-nya, terus ke prototype. Nah, ini oke udah benar horizontal, ini vertikal. Sekarang kita coba. Oke, nice. Keren. Nah, jangan lupa ditambahin juga yang section stories galerinya. Oke, di copy aja yang tadi di prototyping 101. Oke, sekarang Lutfi nih. Which unik juga nih. Geda-gedi. Ya, gedau. Oke, ini apakah sudah bisa? Which belum. Ini belum dibikin auto layout nih, Lutfi. Dibikin auto layout dulu nih. Dipilih semuanya gitu. Nah, terus di auto layout. Supaya nanti bisa di scrolling gitu. Oke, tadi Rehan nih udah oke Rehan. Coba kita preview lagi Rehan. Oke Rehan mantap Rehan. Kamu keren Rehan. Kita drawing dulu. Set. Nah, ini kita pilih yang hijau. Anjay. Set, keren Rehan. Alvin. Oke, Alvin. Set. Wah, ini kayaknya salah interaksi nih, Alvin nih. Yang bagian ini nih. Oh, belum diklik komponennya. Klik kontennya. Belum di checklist. Nah, habis di checklist baru di ini dipotong klik kontennya. Sesuai sama isi frame dari main patch-nya ini. Coba ditarik nih, didrag udah ke sini. Enggak, itu udah benar. Maksudnya ditarik sesuai ke sini gitu. Kayak diperkecil lagi gitu. Ini kan masih kepanjangan nih. Konten dari auto layout-nya. Ditarik gini gitu. Nih, ini kan kayak gini. Nah, ditarik kayak gini. Nah, biar kepotong. Coba di sini. Dipilih, tarik. Nah, terus. Nah, baru udah bisa nih. Udah bisa di-scroll nih. Scroll. Mantap. Sini diklik. Oh, ini belum ditambahin interaksinya ya. Yang di sini ya. Ini tinggal tambahin prototype ke sini nih. Papi galerinya. Oke, Alvin. Mantap. Payjack. Payjack. Siapa nih? Nama kau siapa? Jeki. Oke, Pito. Sudah. Mantap Pito. Kamu keren. Siapa lagi? Adan. Oke. Keren Adan.
Oke guys, ini beberapa dari kalian semuanya udah bagus. Dan ada juga beberapa yang lagi progres secara perlahan, cuman nggak apa-apa. Ini kita sudah harusnya melanjutkan ke sesi selanjutnya gitu. Oke, boleh kita fokusnya ke Google Meet lagi ya teman-teman ya. Sebentar aku ganti presentnya ke sini. It's kembali. Nah, oke. Tadi kita udah mencoba bikin ini teman-teman udah pada ke Google Meet ya teman-teman ya. Silakan kita ke Google Meet lagi. Tadi kalian sudah mencoba nih membuat desain sederhana dari homepage sebuah aplikasi Instagram gitu. Yang harusnya mungkin ya beberapa dari kalian tuh udah familiar lah dengan aplikasi Instagram itu. Kalian udah tahu UI-nya gimana, kalian udah tahu pengalaman gimana, kalian udah tahu layout-nya gimana gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan memiliki sebuah studi case final project. Nah, ini yang seru nih guys nih. Jadi, studi case ini tuh kalian akan kerjakan bersama teman sekelompok. Nah, nanti akan di-invite di grup crash course-nya, dan di situ udah ditentukan tuh anggota kelompoknya, kelompok 1, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu udah ditentukan. Terus kalian juga sudah ditentukan tema untuk mendesain apa gitu. Nah, nanti akan dijelaskan di situ. Nah, terus untuk waktu pengerjaannya kalian akan mengerjakan selama dari tanggal 1 sampai 13 Juni secara online, ya kan? Secara kalian mengkonsepkan dengan tim kalian lah, gimana dengan kelompok kalian. Kalau kalian pada saat tanggal pengerjaan ini ingin melakukan konsultasi, bisa juga ke panitia gitu. Nanti aku juga sama teman-teman yang lain akan standby di dalam grup tersebut sehingga kalian bisa tanya-tanya tentang pengerjaan proyek tersebut gitu. Terus nanti di tanggal 14 Juninya kita akan bertemu nih guys bareng-bareng di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Di sini kalian akan melakukan presentasi atau melakukan showcase yang sudah kalian buat di hari tanggal 1 sampai 13 Juni secara online, dan kalian presentasikan desain kalian di offline hari gitu pada tanggal 14 Juni di FTI UHAMKA tanggal 14 Juni. Nanti untuk detail offline-nya akan kita infoin lagi di grup gitu. Oke. Dan tahapan yang kalian harus lakukan itu yang pertama ada brainstorming ya guys ya. Atau aplikasi ini tuh apa sih gitu. Terus kebutuhannya dari aplikasi ini tuh apa sih, permasalahan dari aplikasinya itu apa sih, terus solusinya atau ide yang diberikan itu apa sih tuh. Nah, terus setelah brainstorming dilakukan, kalian melakukan pembuatan user flow. User flow itu secara garis besar seperti flowchart ya, alur tahapan dari sebuah aplikasi gitu. Mulai dari login page, mulai dari start, terus login page, terus login, terus daftar, terus ke homepage, dari homepage bisa melakukan apa, dan sampai ke tahapan terakhir gitu. Terus selanjutnya itu wireframe. Wireframe sendiri itu gambaran kasar ya, atau sketsa kasar dari aplikasi yang kalian buat untuk bisa memiliki storming dulu nih bersama tim kalian gitu. Ini gambaran aplikasi secara kasarnya gimana sih? Terus coret-coretannya gimana sih? UI dasarnya tuh gimana sih? Sehingga kalian bisa mengeksplorasi lebih lagi nanti pada saat di UI design dan prototype gitu. Oke, baik, mungkin itu aja penjelasan materi dan penjelasan
praktis Figma dari aku, Firda Firmansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Oke, keren banget nih materi dari Kak Firdaus nih. Oke, untuk tim teknis tolong dong share screen-nya dong. Nah, tadi luar biasa banget ya teman-teman ya. Kita udah nyimak bareng nih materi dan praktik Firdaus. Gimana teman-teman? Seru pastinya ya. Seru gak sih? Seru. Emot tepuk tangan dulu gak sih buat kalian yang udah ikutin dan pemateri kece kita kali ini, Firdaus Firmansyah, yang udah menyampaikan materinya. Tepuk tangan. Banyak banget. Adi Surya, makasih Adi Surya. Agam, makasih Agam. Adi Surya, makasih. Alvin, makasih. Makasih. Nah, next. Sebelum kita ke sesi berikutnya, kita break bentar dulu yuk. Tapi ini bukan break beneran ya. Sekarang ini kita masuk ke ice breaking time atau pecahin esnya nih, biar otak nggak panas dan makin cair alirannya. Sebelum itu, buat teman-teman yang ketinggalan tadi nih, bakal direcord kok sesi ini di YouTube. Jadi bakal diupdate untuk teman-teman yang mau belajar atau mau lihat-lihat ulang karena tadi telat gitu. Oke, kali ini kita main quizzes. Nah, di sini nih udah ada nih. Aku udah nyiapin 10 pertanyaan ringan tentang materi tadi dan pertanyaan basic tentang UI UX. Tapi tenangnya teman-teman, ini bukan ujian kok. Jadi santai. Oke, join teman-teman nih. Di sini ada kode QR-nya, ada kalian bisa ke kolom komentar ya teman-teman kalau mau join. Kalau kalian mau yang susah, paling tinggal ke browser, kalian ketik quiz.com dan masukkan kodenya. Oke, udah 5% nih. Coba dong ke bawain. Technical. Bisa gak sih ke bawain? Nggak bisa. Nah, itu dia tuh. Nah, udah 8% nih ya teman-teman yang lain. Aku tunggu nih 2 menit lah. Udah ada Jeko, ada Brodan, ada Amur, ada Faye, ada Naura Rika, ada Bim. Ini pasti Bim ini. Ada Rehan, ada Santos, ada Upi, ada Rahmawati Fauzia, ada Sumbul, Adan, ada nggak mamingan. Iya nih teman-teman, keren banget nih teman-teman udah nyempetin waktunya buat belajar sampai nggak mamingan gini. Maaf ya, tapi nggak apa-apa. Ini keren. Nggak apa. Burhan. Ada Haldi, ada Akbar, ada Rehan, ada Nopal, ada Adis, ada Yao. Wah, ini siapa nih? Oke guys, masih 17% nih. Kurang setengah lagi gak sih? Aku tunggu sampai jam 18 lah. Ayo teman-teman yang belum masuk. Sumbul siapa Sumbul? Oh ini teman-teman. Mana nih teman-teman yang lain? Boleh kali ya? Ini baru 17 orang. Kalau mulai ketik. Emotnya dong kalau mau mulai. Emot love. Love. Emot apa? Nah, baru 1. Mana lagi yang lain? Times. Love kedua. Love ketiga mana? Alvin. Love ketiga. Rahmawati.
Bimbi, Alvin. Si Alvin. Ready. Sabar guys, dua lagi dah. Belum ada nih yang lain. Ya udah. Tuh, ada satu lagi tuh. Siapa tuh? Rijat. Bukan Rijat, Jajat freestyle. Nama-nama. Oke lah kalau gitu 19 kali ya. Tunggu satu deh. Tunggu satu, siapa nih satu lagi anjir? Udah 20. Kita 20 aja kali ya. Oke, teknikal. Mulai gak sih? Mulai. Mulai. 2, 3, 1. Ya teman-teman. Baru soal pertama. Udah ada udah bener semua nih. Wah, saya gampang banget. Aku seneng ya. Amar juara 2. Amar juara 3. Wah, Amor nih. Jangan-jangan orang dalam nih. Ada Sumbul juara 2. Siapa Sumbul? Agam. Udah ada yang salah. Kenapa salah ya? Wah, Amor juara 1 nih masih. Wah, siapa nih yang bisa gak sih kalian yang di tengah-tengah? Yakin gak sih naik? Ih, kejar itu si Amor tuh. Dia udah 7, 8. Ayo Adan, kejar Adan. Aku padamu Adan. Enggak deh, Cia Mamingan aja, Cia Mamingan. Coba ke bawain. Teknikal. Oke tuh yang bawa tuh, ayo Rahmati Fauzia, semangat. Nah, Santos, semangat. Brodan, ada Ilham, Upi, Jajat, Prilia, semangat guys. Sumbul salah 2, Sumbul. Oh, si ke atas lagi, please. Ke atas. Ke atas, guys. Nah, si Amar udah kelar nih. Dia benar semua. Amar juara 1 kita. Wah, ketelap dia. Kecil nggak bimbingan. Wah, ini banget nih. Wah, juara 1 ada Cie nggak bimbingan. Ada Amur, Tigro. Ada Adhan. Juara 4 ada Jajan, Freestyle, Brodan. Coba ke bawah. Ke bawah. Tim teknikal coba ke bawah dong, please. Nah itu Jeko 0. Rehan 0. P 0. Nah, Bimbi. Satu lagi. Adi Surya ada Agam. Rahmawati belum. Ke out Iyal. Oh iya. Aduh, gimana ya? Ke atas. Teknikal. Cukup tahu. Ya maaf ya Jeko. Nah, coba dong ke pertanyaan. Nah, ini apa itu desain? Salah 2. Apa itu UX desain? Salah 2 juga. Coba. Wah, ini benar semua nih. Apa itu perbedaan utama UI dan UX? Wah, kalian udah tahu nih dasar-dasar ini. Wah, banyak banget nih. Wah, rata-rata nih pada benar nih. Kayaknya kalian udah pada pinter gak sih buat prakteknya? Balik teknikal. Padahal mah mencet yang paling banyak teksnya. Ketahuan banget ya. Nah, itu namanya teknik ancaman ya, guys. Oke, karena udah kelar semua nih kayaknya 93% nilai sekelas. Kita akhiri kali ya. GG teori kamu Alvin. Iya, teori Winda ini mah. Akhiri. Ya, oke. Ya, dia belum.
Ada yang belum. Kasian banget. Maaf ya Jeko, maaf Jeko. Ya itu juara satunya dengan Cie Gamalningan, juara 2-nya Amur, dan juara 3-nya Achan. Selamat untuk yang juara. Oh, maaf Jeko, maaf Jeko. Nah, buat yang menang, yang belum menang jangan khawatir guys. Yang ini buat seru-seruannya kok, buat belajar bareng. Tapi jangan lupa juga buat tepuk tangan untuk semua peserta yang udah main bareng dan sudah meramaikan kuis ini. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan gak sih? Wah banyak banget. Sekali lagi makasih banget buat yang udah join. Dan sekarang kita siap ke sesi selanjutnya. Next, ganti slide. Tim teknisi tolong ganti slide Rido-nya. Oh ya guys, aku mau reminder nih. Buat yang tanggal 1 sampai 13 itu waktu pengerjaannya dan pengumpulannya studi case. Dan tanggal 14-nya kalian akan mempresentasikan hasil desain kalian ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk nih ke sesi yang gak salah penting, yaitu Q&A sessions. Jadi, buat kalian yang tadi udah nyatet pertanyaannya, atau tiba-tiba baru kepikiran nih, waktunya kalian bertanya. Kalian bisa scan kode QR yang ada di sini nih, di layar. Atau kalian bisa, nah, udah dikirim nih. Klik link yang udah dikirim di komen ya guys. Habis itu, kalau kalian udah klik, kalian tulis pertanyaan kalian juga bisa vote pertanyaan orang lain yang menurut kalian itu pengen banget dijawab lah. Ayo teman-teman, klik linknya guys. Ayo teman-teman, klik linknya. Ini. Halo teman-teman. Nah, udah nih, udah dipindahin. Oke, kalian tinggal yang belum masuk, kalian tinggal klik linknya di bawah komen ya guys. Oke, aku tunggu nih, masih 2 pertanyaan, aku tunggu semenit kali ya. Wah, udah banyak nih kayak nih. Mulai kali ya. Oh ya teman-teman, kalau yang masih bingung, kalian tinggal klik linknya sama ngisi soalnya, ngisi pertanyaannya ya. Oke, aku mulai kali ya untuk Kak Firdaus. Siap ke Kak Firdaus? Kak Firdaus. Ya, tes. Halo. Tadi ke-mute, sorry. Halo, siap gak? Oke, siap gak? Siap terus. Oke, nih aku baca pertanyaan dari paling atas aja kali ya, yang lagi 3 tuh. Oke, aku baca ya. Kak, maaf tadi tugasnya berkelompok atau individu ya. Langsung jawab aja Kak Firdaus. Oke, jadi tugasnya itu kalian berkelompok ya guys ya. Dan itu satu kelompok berisi 4 orang. Nanti kelompoknya udah ditentukan, udah diacak di spin random. Dan kalian akan didapat sesuai dengan tema dari desain yang akan kalian buat gitu. Misalkan kelompok 1 tema 1. Nah, nanti kalian pilihnya temanya 1 gitu. Nanti tema-temanya itu tema-tema sederhana kok, kayak misalkan desain makanan online gitu, pesan makanan online kayak misalkan GrabFood gitu, tapi GrabFood-nya aja gitu, bukan Grab secara keseluruhan gitu. Kan kalau Grab secara keseluruhan itu kan membuat desain melakukan ojek online lah biasanya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau ini sisi bagian dari GrabFood-nya aja gitu. Jadi kayak gimana cara pesan makanan, terus gimana caranya
gimana desain UI dari transaksinya gitu dan lain sebagainya gitu. Berkelompok kok, nggak individu dan satu kelompok 4 orang. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Anonymous. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Mau nanya Bang, kira-kira di Indonesia UX masih dibutuhkan di perusahaan nggak Bang? Karena melihat sekarang udah banyak AI. Ini jawaban kemarin gitu. Pertanyaan kemarin ya. Iya, iya, iya. Ini menarik. Pertanyaan sama kalau nggak salah ya, sama yang di pertemuan kemarin itu bareng Kak Nova udah Singkat dijelaskan. aja Kak. Singkat aja Kak. Benar, di era sekarang ini AI generate UI itu udah banyak banget ya. Tapi sebagai original desainer, asli beneran desainer itu kita memikirkan sisi dari pengalaman penggunanya gitu. Kalau dari AI generate itu yang aku tahu dia hanya membuat desain UI-nya aja, tapi tidak memikirkan soal pengalaman penggunanya. Jadi menurut aku UI UX masih dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan ataupun agensi ataupun startup ataupun ya apapun itu agensi dan sebagainya itu pasti dibutuhkan gitu. Dan pasti banyak lah peminatnya karena ini salah satu bidang baru dan banyak peminatnya gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Sumbul. Kak Sumbul. Oke, Anonymous. Dari Anonymous lagi nih. Kak, yang rumahnya jauh gimana nih Kak? Apa offline atau gimana nih? Oke, yang rumahnya jauh ini sebenarnya kita udah punya opsi ya. Karena aku kan udah lihat ya beberapa peserta dari kalian tuh ada yang domisili kampusnya tuh di luar kota bahkan. Ada juga yang di luar pulau gitu. Aku kaget juga tuh. Yang rumahnya jauh itu kemungkinan akan di-online kan dan kalian bisa melakukan presentasi online gitu. Jadi kalian Google Meet nih sama teman sekelompok kalian gitu di apa di Google Meet. Nah, terus kalian presentasikan seperti presentasi online kuliah gitulah gitu. Tapi flow-nya tuh tahap-tahapannya sesuai dengan instruksi yang sudah ditentukan gitu. Ada brainstorming, ada ideat, ada prototype dan juga UI desainnya gitu. Semoga terjawab ya, Anonymous. Oke, makasih ya Anonymous ya. Next. Tadi pembagian kelompoknya di grup mana ya Kak? Apakah udah dibagi? Oke, untuk Link grupnya. pembagian kelompoknya itu kita kirim sekarang aja kali ya. Sebentar. Wait, salah. Kita kirim nih. Nah, pembagian kelompoknya udah aku kirim tuh di DC Wangka. Di situ nanti kalian akan masuk. Nah, anggota-anggota kelompoknya. Aku kirim deskripsi tadi guys. Nah, di situ nanti udah dikasih tahu deskripsi dari masing-masing studi case kelompok dan temanya, dan juga anggota kelompok ada di situ. Gitu. Udah dikirim di grup WA DSC Wangka. Nanti kalian masuknya ke grup sesuai anggota kelompok studi case gitu. Misalkan kalian namanya ada di kelompok 5 tema 5 gitu. Ya berarti masuknya di kelompok 5 tema 5 gitu. Oke, jadi linknya udah di-share ya di grup ISC Wamka atau di sini nih di komen nih kalian bisa lihat nih. Kalian tinggal klik dan badabum udah masuk. Oke, next.
Next. Nah, Kak, kalau kelompoknya pasif gimana? Bisa create sendiri gak? Gimana? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kadang nggak semua anggota kelompok itu bekerja ya. Sepertinya ini pengalaman nih Anonymous sebagai Superman di dalam kelompok. Betul. Oke, sebisa mungkin jangan create sendiri. Kamu nanti konfirmasi aja di dalam grup itu kan ada grup general tab. Nah di situ bisa konfirmasi, misalkan Kak ini namaku di kelompok ini, terus temanya ini. Tapi anggotanya pada nggak mau kerja kelompok nih atau nggak mau diajak untuk apa untuk ngerjain bareng gitu. Nanti konfirmasi aja di situ, nanti akan di uh, reschedule lagi dari perkelompokannya oleh panitia gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Next. Nah, ini Kak, aku mau berkarir di dunia UI designer, tapi aku nggak jago nih. Bisa gak sih? Walaupun nggak jago. Uh, Kayaknya nggak hanya karir di UI designer aja ya. Semua bidang karir tuh pasti awalnya kita apa tidak jago lah untuk hal pertama, untuk baru nyemplung istilahnya gitu. Di awal tuh pasti kita nggak seperti yang orang-orang kita lihat kayak udah bisa nge-showcase, udah bisa membuat produk digital, udah bisa membuat desain web dan lain segalanya. Itu enggak, karena emang di awal tuh pasti ketika kita ingin menjelajahi, ingin merintis itu pasti ada tantangannya gitu. Ya dengan cara kita terus-terusan berlatih gitu, terus-terusan membuat desain, terus-terusan melatih kita dalam membuat desain itu. Desainnya bebas, mau misalkan desain nggak perlu ngarah ke desain UI mobile dulu deh, ataupun UX, kalian membuat desain sederhana gitu boleh, misalkan desain poster atau apa. Nah itu memang ada tidak termasuk dalam unsur UI UX ya, tapi dengan kalian menyukai desain sederhana itu, terus kalian nanti akan otak kalian akan manipulasi nih bahwasanya bisa melakukan perkembangan dari desain tersebut gitu. Jadi kalau aku tuh biasanya pakai metode ini guys, ATM. Mungkin beberapa di sini ada yang tahu tuh ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah itu yang biasa aku lakukan kalau misalkan desain website ataupun desain mobile. Kayak kemarin yang dijelasin sama Mas Nopal kan, kalau misalkan baru nyemplung gitu, apa gitu yang kita lakukan? Ya kalian jiplak aja. Nah itu boleh sebenarnya gitu. Tapi untuk kalian jual belikan gitu, desain kalian yang kalian copy paste banget itu nggak boleh, itu ilegal. Kalian copy paste untuk pembelajaran kalian diri sendiri aja gitu, untuk mengimprove, untuk meningkatkan skill kalian dalam mendesain UI UX gitu. Bisa kok, bisa. Jangan bilang nggak bisa, mindsetnya bisa gitu. Saya. Oke. Oke, next ya. Sebentar lagi nih, udah jam segini juga. Aku kasih 2 pertanyaan lagi kali ya. Oke. Oke, gimana nih? Dari Anonymous, Kak, mau nanya dong, dalam dunia UI UX, alur yang kita kerjain wireframe dulu atau langsung ke Hy-Vee-nya? Oke. Alur yang dikerjakan itu wireframe dulu ya, wireframe dulu, sketsa kasarnya gitu. Nih sebentar, aku ingin melakukan referensi, jadi pengerjaan proyeknya itu seperti apa sih gitu. Kok yang ini Figma, where is Figma? Nah ini salah satu proyek yang pernah aku kerjakan di workshopnya dari Hima TI Wamka itu. Ini kita giniin aja.
Waduh, nggak rata. Nah, jadi di introduction gitu, judulnya apa, terus penjelasannya apa gitu. Nah, ini dijelasin nih. Nama aplikasinya tuh aku Hydra. Nah, Hydra tuh bla 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 bla. Nanti disesuaikan dengan produk desain aplikasi kalian tuh apa ketika kalian brainstorming gitu. Nah, terus didokumentasiin dari desain sistemnya, menggunakan color apa, tipografi apa, dan lain sebagainya. Terus kita buat juga wireframe-nya. Nah, ini karena aku awal-awal menggunakan langsung ke digital ya wireframe-nya. Jadi aku bikinnya di Figma juga gitu. Tapi boleh juga kalian buatnya eh, di apa? Di ini boleh juga. Sebentar, aku pindahin ke sini. Nah, boleh juga kalian buatnya di kertas gitu. Nah, kayak gini nih, aku juga buat juga di kertas. Seperti yang dikatakan oleh Mas Noval itu adalah hal dasar, hal yang eh, proper kalau kita lagi ada di puncak gunung atau lagi ada di mancing atau lagi apa gitu. Ya pakai kertas sama pulpen aja gitu, sebenarnya udah cukup gitu. Nah, terus setelah wireframe, nah kita kasih lihat nih preview dari beberapa screen yang sudah jadi gitu. Nah, ini jadinya tuh di tahapan high fidelity wireframe ya gitu. Nah, ini patch screen, terus patch daftar, patch login gitu. Nah, terus kalian berikan juga aset-aset sama komponen apa yang kalian gunakan gitu. Misalkan icon, misalkan ilustrasi, dan lain sebagainya. Gitu. Terus boleh juga dibuat mock-up-nya itu di tampilan handphonenya, jadi biar bisa melakukan showcasing lebih mantap lagi lah presentasi kalian nanti gitu. Nah, terus kalau misalkan dijalankan itu seperti apa sih? Nah, nih kita coba review ya. Cuman nih awal-awal aku ngedesain ya, jadi sebenarnya masih banyak kekurangannya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, ini misalkan masukin input nama, daftar. Nah, ini jenis bahannya. Nah, pilih berat badannya, terus pilih jam tidurnya, spin, target mililiternya. Set. Ini ada pop up notification. Set. Pop up lagi, ada peringatan gitu. Nah, ini kita klik minum. Set. Ini ada pop up notification lagi. Set. Lagi. Ya, lagi. Jadi ini secara garis besarnya aplikasinya untuk mengingatkan pengguna ini guys, terkait dehidrasi gitu. Sehingga pengguna akan ingat air gitu. Kan kalau di iklan tuh ada tuh misalkan di iklan tuh dokter-dokter bilangnya kalau kita tuh sebagai manusia harus minum 8 gelas sehari gitu. Nah, ini aku implementasikan dari instruksi itu ke dalam desain mobile apps gitu. Nah, ini yang gelas terakhir, terus selesai. Nah, terus kita bisa lihat riwayatnya gitu. Terus kita bisa lihat statistiknya. Misalkan kalian sudah menggunakan aplikasinya itu secara berkala ya, misalkan sebulan, 2 bulan, ataupun tahunan gitu bisa. Nah, terus ini pengaturannya secara sederhana. Jadi itu deh. Nah, menarik. Oke. Jadi secara garis besar tugas studi case-nya itu seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin bisa ini lagi, apa namanya, slide-nya lagi. Tim teknikal. Nah.
binatang. Oke, teman-teman, mungkin karena waktunya di jam segini, aku pick satu pertanyaan deh buat kalian nih. Aku mau nanya, Kak, saya kan buat portofolio dari desain aplikasi orang lain, apakah masuk ke portofolio pribadi saya? Itu, Kak, pertanyaan terakhir, Kak. Oke. Kok bisa juga tuh, Kak, sekalian jawab dua soal tuh, Kak. Naruh portofolio di mana? Sekalian Oke, aja. siap. Oke, ingin membuat portofolio dari hasil ngeredesain sebuah UI dari aplikasi orang lain. Kok bisa? Iya, itu bisa kok, bisa. Berarti kan orang lainnya itu juga ngeredesain dari enggak, itu bisa karena kalian tuh meredesain ya, bukan copy paste. Jadi ada keunikan dan ada desain-desain yang memiliki ciri khas sendiri gitu. Mungkin dibedain dari fitur, dibedain dari image, dibedain dari ilustrasi, dan layouting, dan warna, dan sebagainya itu bisa. Itu bisa dimasukin ke portofolio kalian. Dan untuk rekomendasi naruh portofolio di mana, kalau aku sendiri sih sebenarnya naruhnya di Figma ya. Cuman kalau web-web yang biasa dilakukan ya desainer itu biasanya di Behance, Dribbble, terus awards.com, terus Mobins, apalagi ya. Behance, Dribbble itu dua aplikasi yang powerful sih buat anak-anak UX designer. Karena emang pasarnya itu di situ gitu. Bisa men-showcase-kan sebuah project-project yang pernah dia lakukan, mau itu mobile dan website gitu. Itu boleh dimasukin ke portofolio pribadi Anonymous. Semangat membuat portofolionya. Semangat. Oke, makasih Kak Firdaus ya. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir karena pertanyaannya masih banyak banget nih yang belum dijawab nih. Aku mau saranin nih kalian move pertanyaan kalian ke grup WA yang udah di-share atau Discord yang bisa dong Discord-nya di-share tim teknikal. Nah, di situ tuh kita bisa punya banyak waktu nih buat ngejawab pertanyaannya. Dan juga kalau ada pertanyaan lagi tentang tugas-tugas kalian, bisa di grup WA ya teman-teman yang udah di-share. Oke. Tim teknikal ke slide dong. Slide. Kita ke sesi. Wah, tadi seru banget ya teman-teman ya Q&A tadi. Makasih banget buat Kak Firdaus buat untuk jawabannya dan teman-teman yang udah aktif banget nih bertanya nih. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita lanjut ke attendance and feedback. Sebelum kita selesai acara ini, kita masuk ke sesi terakhir nih, yaitu absensi. Kalian scan kode QR di sini atau yang sudah dikirim di link bawah nih, link di komen nih. Oke, thanks. Iya, makasih sama-sama. Demas. Kalian share, kalian ini nih. Bagi yang udah ngisi absen, kita tunggu dulu kali ya, 1 menit. Kita tunggu 1 menit, guys. Oke, udah pada isi belum? Kalau yang udah isi, emotnya guys, sih emotnya. Emot oke. Oke, Adi udah. Oh, udah semua nih. Oke, udah kali ya. Karena waktu udah mepet nih, udah jam segini. Sekarang kita ke sesi yang sayang banget nih buat dilupain, yaitu photo time. Kita bakal foto bareng buat teman-teman yang udah open cam nih. Makasih banget ya. Kalau jangan lupa nih kalian open cam nih. Dan pakai virtual background yang udah di pin di atas nih. Virtual background-nya dong. Tim teknisi.
virtual background. Nah, bagi yang udah ngisi absen, silakan back to the Google Meet dan yuk kita lanjutin nih. Aktifin kameranya dulu, kita pengen lihat wajah-wajah ceria dan semangat kalian semua. Walaupun tadi pusing dikit ya. Pusing dikit, nggak apa-apa lah. Oke. Aktifin kameranya teman-teman. Open your camera. Wah, Alvin. Yoga udah ganteng itu, Yoga Alvin. posisinya Yoga. Yoga udah ganteng. Yoga mana Yoga? Nyalain kamera teman-teman. Masih ada yang open kamera gak? Bagaimana? Kita tunggu nih. Selesai absen atau kayaknya masih pada absen deh. Kalau yang udah selesai absen langsung open cam ya guys. Yang tadi belum absen kalian bisa simpen linknya atau nanti bakal di-share kok di WhatsApp. Sip. Oke, kita absen yang udah buka absen nih, yang udah buka kamera nih. Ada Firdaus. Pemateri kita nih, Firdaus nih. Halo. Ada Naufal Alfarizi. Pemateri kemarin nih. Ada technical team. Oh, jadi ini sosok admin nih. DSC Technical nih sosok admin nih. Waduh. Sosok admin nih. Saya tidak ada webcam, Kak. Wah, kenapa tuh? Gak apa-apa deh kalau nggak ada webcam. Aman. Oke, technical. Karena udah jam segini, kita siap-siap aja ya. Aku hitung waktu dari 3 sampai 2, 3 sampai 1. Siap-siap guys. Tim technical siap ya. Oke. Ini gaya apapun lah. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Screenshot. Nah, ini kayak ada gaya kedua nih, kita pakai gaya kedua guys sih? Biar makin komplit. Gaya bebas deh, gaya bebas. Kalian mau ngapain aja kayak bebas. Pakai ambil barang yang dekat kalian juga boleh. Kanoval gaya apa tuh? Nggak tahu tuh Kanoval. Oh, ada si Rose. Itu Rose gak sih? Aku padamu Rose. Oke, karena udah tim teknikal siap-siap. Kita mulai foto. 1, 2, 3. Cheese. Nah, udah ya. Oke, ini terakhir nih kalau nggak salah kita ada signaturnya nih. Yaitu kita tuh ada logo bracket dari developer. Tangannya kalian harus gini nih guys. Jangan lupa guys, tangannya gini. 2 bertemu. Enggak deh, misah. Oke guys, kayak karena udah dikit lagi nih, 1. Untuk tim teknisi siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan guys. Karena udah selesai semua nih, coba dong share screen tim teknikal. Admin Ros, share screen. Nah, karena udah selesai semua, nggak kerasa banget nih kita udah sampai ke penghujung malam ini. Udah mau jam 9 malam. Makasih banget buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir, ikuti materi, praktik, main kuisis, tanya jawab sampai foto tadi tuh. Makasih banget buat Kak Firdaus atas ilmu dan sharingnya. Semoga bermanfaat buat perjalanan kita semua. Oke, buat teman-teman, jangan lupa semangat ya buat tugas tadi karena perjalanan kita masih panjang. Dan jangan lupa ya teman-teman tugasnya. Karena mungkin akan kita terusin di WA yang masih pada bingung. Dan sampai ketemu juga di tanggal 14 Juni ya teman-teman. Reminder ya, ini offline ya teman-teman. Kalian bisa datang untuk yang bisa dan memamerkan karya-karya kalian. Sekiranya itu saja dari aku.
sebagai moderator sekali ini. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Bye-bye. Makasih ya udah meluangkan waktunya. Thank you semuanya. Makasih teman-teman. Hmm. Makasih teman-teman.